Mungkin kalian adalah tipe orang yang bisa kerja di atas kasur ataupun di toilet ketika lagi. Di video ini kita bakal bahas dua hal yang bisa ngebantuin kita untuk bisa lebih fokus ataupun konsentrasi. Yang pertama adalah being intentional, dan yang kedua adalah properly craft your environment. Kadang bukannya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, kita tahu, tapi sesimpel kita nggak ngelakuin itu. Mungkin karena beberapa hal penyebabnya. Kalau aku sendiri, yang paling aku alamin adalah karena distraction. Kalau kalian kayak aku adalah salah satu orang yang gampang ke distract. Karena alasannya aku orangnya bosenan. Jadi kalau misalnya ada hal yang menarik perhatian, ya aku langsung ngelakuin itu, ataupun aku langsung terdistract. Dorongan untuk buka HP ataupun buka sosial media yang paling sering bikin aku nggak tahan. Dan sekali buka itu bisa sampai 15 menit, setengah jam scrolling dan dapat informasi yang mungkin 80% atau 90%-nya aku nggak terlalu butuh pada saat itu. Katanya kita dapat instant gratification dari melihat postingan-postingan di sosial media. Nah, HP dan sosial media adalah hal yang paling sering bikin aku terdistract dan bikin nggak fokus. Dan mungkin kalian punya beberapa hal lain juga yang bisa ngebikin kalian terdistract atau nggak fokus. Sebelum ngomongin lebih jauh, ada sebuah teori dari buku Make Time dari Jack Knapp dan John Zeratsky. Ada dua hal yang menyita waktu kita, yaitu busy bandwagon dan infinity pool. Busy bandwagon adalah dimana kita melihat kesibukan adalah sebuah hal yang prestis. Aku sibuk ngerjain ini, aku sibuk ngerjain itu, aku harus ngerjain ini. Seakan-akan semua waktu, setiap jam, setiap menit itu ada aja kerjaan yang gak selesai-selesai. Sedangkan infinity pool adalah apapun hidup kita, entah itu service, aplikasi, atau website yang punya supply konten tak terbatas, yang terus diperbaharui setiap menit, yang bikin kita nggak punya kekuatan untuk menolaknya. Atau endless content. Jadi ada dua hal, busy bandwagon adalah endless task, dan infinity pool adalah endless content. Dan dua hal inilah yang bikin seakan-akan waktu yang kita punya dalam sehari itu kurang. Makanya fokus ataupun bisa konsentrasi kepada sebuah hal yang sedang dikerjakan menjadi hal yang penting untuk kunci lebih produktif. Aku simpulkan dari beberapa sumber, termasuk dari buku tadi dan beberapa buku lainnya, dan itu cocok bagi aku. Tapi cocok bagi aku mungkin nggak cocok bagi kalian. Dan kalian mungkin bisa mencontoh dari hal yang bakal aku jelaskan habis ini, dan kombinasikan dengan beberapa metode lain. Yang pertama adalah being intentional. Intentional artinya niat. Berarti kita meniatkan untuk fokus kepada hal yang akan kita kerjakan pada hari itu. Mau itu belajar, mau itu hangout, mau itu ngobrol, ataupun main, dan hal-hal lainnya. Yang aku lakukan untuk being intentional ataupun meniatkan hal yang aku harus fokus itu adalah morning page. Morning page adalah setiap pagi di mana hal pertama yang aku lakukan adalah menulis apapun yang sedang aku pikirkan. Ada satu bagian di morning page itu yang namanya highlight. Highlight itu adalah di mana aku tulis 2 atau 3 hal yang paling penting yang harus aku kerjakan di hari itu. Jadi kalaupun hari itu aku nggak ngerasa begitu produktif, setidaknya 1, 2, atau 3 hal tadi itu selesai dikerjakan. Dan ini beda dengan to-do list. Kalau to-do list mungkin banyak hal yang harus dikerjakan pada hari itu. Mungkin nggak semua to-do list bisa tercapai pada hari itu, tapi highlight harus dilakukan pada hari itu. Contoh highlight nggak harus hal-hal yang bersifat produktif, kayak ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C, D. Bisa jadi adalah mungkin istirahat, ataupun highlightku hari ini adalah main game ataupun nonton Netflix untuk istirahat sehingga besok bisa bekerja lagi. Jadi highlight of the day adalah hari itu apa yang akan kalian ingat. Nyambung dengan poin pertama, being intentional on what we are going to do. Poin kedua adalah being intentional juga, tetapi untuk craft our environment, untuk ngebikin environment kita, tempat kerja kita, dan lain-lain, itu membantu kita untuk lebih fokus. Yang aku maksud dari working environment ada dua hal, yaitu physical environment dan digital environment. Nah, kalau kita bicara soal physical environment, kita bicara soal ruangan tempat kita bekerja atau tempat kita ngelakuin hal yang harus kita lakuin. Dan itu harus membantuin kita untuk fokus.
Dan kalian harus sadar juga ketika kondisi seperti apa di ruangan kalian bisa ngebantu untuk fokus. Aku pribadi orangnya nggak bisa kerja di kasur, jadi aku harus ada meja kerja ataupun duduk di tempat yang ada desknya, sehingga aku bisa fokus untuk ngerjain itu. Dan mungkin kalian adalah tipe orang yang bisa kerja di atas kasur ataupun di toilet ketika lagi, apalagi di kondisi sekarang yang masih serba WFH, kuliah WFA, kerja WFH beberapa, dan penting banget untuk kita sadar bahwa kita bisa produktif, bisa kerja di situasi yang seperti ini. Yang kedua adalah digital environment. Kalau kita ingat-ingat soal infinity pool tadi, tentang endless content yang di-refresh setiap menitnya sehingga kita dapat supply konten yang terus-menerus, properly craft our digital environment sangat penting untuk dibahas. Dan digital environment yang paling sering mengganggu aku sehingga nggak bisa fokus adalah tadi social media. Dan aku sendiri paling sering buka YouTube dan Instagram. Mungkin kalian sendiri punya social media yang sering nge-distract kalian. Untuk YouTube dan Instagram, cara aku mengakali nge-craft my digital environment adalah kalau kalian pakai Google Chrome, ada sebuah ads extension yang namanya DF YouTube, di mana extension ini akan menghilangkan recommended video di homepage dan di sidebar bagian kanan. Jadi kalian hanya akan menonton video yang kalian inginkan. Extension yang kedua adalah Forest, di mana extension ini secara otomatis mengaplikasikan teknik Pomodoro di browser kalian. Kalau kalian belum tahu apa itu teknik Pomodoro, bisa cek di video yang aku put di description di bawah. Yang menarik dari extension ini adalah adanya fitur block list, di mana ketika timer diaktifkan, extension ini akan menonaktifkan halaman yang kalian pilih. Entah itu Instagram, entah itu YouTube, ataupun apapun. Dan lebih menarik lagi adalah dia punya fitur semacam gamification, di mana kalian menanam sebuah pohon. Ketika 25 menit pertama selesai, pohonnya akan tumbuh. Ketika 25 menit kedua selesai, pohonnya akan tumbuh lebih besar. Jadi ada sebuah hal yang harus kalian capai, sense of purpose-nya ada. Dan untuk Instagram, yang aku lakukan adalah aku unfollow orang-orang yang menurut aku doesn't bring value to me, ataupun orang-orang yang tidak connect secara emosional ke aku. Kemudian setelah 1, 2, 3 minggu gak terlalu efektif, akhirnya aku hapus Instagram. Dan aku hanya buka Instagram dari browser. Jadi aku harus login berulang-ulang ketika aku buka Instagram, dan bikin mager, jadinya aku jarang untuk buka Instagram. Beberapa occasion aku install Instagram untuk upload video atau foto, tapi habis itu aku uninstall lagi. Jadi dua hal tadi, being intentional dan externalize it into morning page, dan juga properly crafting environment, physical dan digital environment, adalah hal yang membantu aku untuk lebih fokus dan lebih konsentrasi, yang juga menghindari aku dari distraction, sehingga aku bisa ngerjain hal yang harus aku lakukan pada saat itu. Dan dua metode ini cocok bagi aku, tapi mungkin nggak cocok bagi kalian, atau mungkin kalian punya metode lain. Jadi bisa kalian kombinasikan dengan metode lain, bisa kalian modifikasi dengan hal-hal lain dari buku ataupun dari video-video lainnya. Kalau video ini membantu kalian, consider untuk subscribe dan like, sehingga algoritma Instagram akan menaikkan video ini dan membantu orang-orang yang lainnya. Thank you so much. See you in next video.